Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Zaki dan teman saya Ardan akan menjelaskan apa sih itu teks berita. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada pengertian. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Kita lanjut ke ciri-ciri dan syarat teks berita. Yang pertama, ciri-cirinya itu bersifat faktual. Yang kedua, berita informasi aktual. Yang ketiga, kronologis atau rurutan peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas. Dan kelima, bersifat objektif. Lalu syarat-syaratnya itu faktual dan aktual, akurat dan lengkap, berimbang dan menarik perhatian, kedekatan dan sistematis, mudah dan dampak. Lanjut kita ke unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencakup unsur 5W plus 1H. Unsur-unsur berita mencakup 5W plus 1H. Lanjut kita ke struktur berita. Yang pertama itu judul atau headline. Judul berita biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Yang kedua yaitu teras berita atau kepala berita ada di awal berita. Teras berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. Teras berita berisi hal penting, pokok atau inti. Yang ketiga itu ada badan atau bodi tubuh berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Keempat yaitu kaki, leg atau ekor berita. Kaki berita atau leg berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Selanjutnya ada pola penyajian berita. Yang pertama itu struktur bebas yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Yang kedua piramida bertumpuk atau pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca mengikuti berita dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Teks yang pertama itu bahasa baku netral dan objektif. Yang kedua konjungsi, yang ketiga kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, dan terakhir kata kerja mental. Selanjutnya ada adverbia atau kata keterangan, verba transitif dan verba pewarta, dan terakhir ada bahasa denotatif. Terakhir ada menyajikan teks berita. Yang pertama penyajian berita secara tertulis, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita. Yang kedua ada penyajian berita secara lisan, yaitu memahami isi teks berita yang dibacakan, memahami satuan struktur bahasa. Dan yang terakhir ada penyajian berita melalui vlog, adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media, perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.